Selamat datang anak-anak di kelas Memimi. Hari ini kita akan belajar mengenai teks naratif. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis terkait cerita pendek sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain itu, kalian juga harus menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis terkait cerita pendek. There are three things that you should learn in narrative text. The first one is social function, atau fungsi sosial dari teks. The second one is genre structure, atau susunan teks. The third one is language features, atau unsur-unsur kebahasaan. Now we come to the social function of the text, atau fungsi sosial dari teks naratif ini. So, narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya bahwa teks naratif ini dibuat berdasarkan imajinasi sang penulis yang bertujuan untuk menghibur orang-orang yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Now we come to the second one, generic structure of the text atau struktur teks dari naratif ini. So, there are four things that you can learn. The first one is orientation atau orientasi. The second one is complication atau masalah. The third one is resolution atau pemecahan masalah. And the last one is reorientation. So, what is orientation? It is an introduction of story. It's about who, when, and where a story is set. Jadi di paragraf pertama ini kalian akan selalu mengenalkan latar belakangnya, siapa karakternya, di mana kejadiannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua, which is complication paragraph. It is the problem parts of the story begin to develop. Jadi di paragraf kedua ini akan dimulai sebuah masalah. Bagaimana masalah itu terjadi, klimaksnya seperti apa. Ingat, jika sudah ada paragraf masalah, maka kalian harus menulis juga paragraf pemecahan masalah. So, it is called as a resolution paragraph. The problem parts of the story begin to be solved. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. But not all of the narrative text has reorientation. Jadi, reorientation paragraf ini bersifat optional. Boleh dipakai atau boleh ditulis, boleh juga tidak. Biasanya pada paragraf reorientation ini berisikan moral value. Oke, yang sering sekali menggunakan reorientation ini selain dongeng-dongeng cerita hewan atau fable. Now we come to number 3, language features atau unsur-unsur kebahasaan. Apa-apa saja yang dipelajari? Yang pertama adalah bentuk waktu, biasanya menggunakan waktu lampau atau past, and then adverb of time atau keterangan waktu, lalu time conjunction atau kata hubung waktu, lalu specific character atau karakteristik khusus, and then action verbs, and the last one is saying and thinking verb. Okay, students, after you listen and read the explanation of narrative text, it is time for you to go to Google Classroom and download the story of Cukur Tree. Setelah itu, bacalah cerita mengenai pohon cukur dengan sangat teliti and try to understand the content of the story. Setelah kalian membaca, maka tugas selanjutnya adalah mendownload lembar kerja siswa atau Students Worksheet 1. Kemudian, cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan teks yang diberikan. Baik, sampai di sini dulu penjelasan mengenai teks naratif. Sampai bertemu kembali di dalam penjelasan-penjelasan materi selanjutnya. Bye!